Bukan saya menghina sampean berdua, Gus. Mohon maaf sebelumnya ya. Saya mengungkapkan mohon maaf sebelumnya. Anda sebagai tim sukses, minimal ada anggaran buat sampean berdua. Mohon maaf saya, Gus. Saya tanya ini, kita harus saya terbuka, Gus, orangnya ya, Gus. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Anda sebagai tim sukses, dan mungkin tim sukses itu kan pasti, ya mohon maaf, ini di luar ini ya, Gus, ya, di luar kebiasaannya, di luar ada gitu ya. Ini sudah bukan rahasia umum, semua bupati yang mencalonkan itu menghabiskan anggaran miliaran, dan tim suksesnya pasti kebagian, Gus. Mohon maaf saya bertanya kepada Anda, apakah Anda bisa bertanya dan menjawab dengan jujur? Boleh, itu keinginan saya dan mungkin keinginan masyarakat Jember. Berapa ratus juta, Gus, yang Anda terima? Anda terima berapa, Gus? Sekarang ini aja, pertanyaan itu tanyakan aja ke Pak Bupati, udah ngasih kita uang berapa? Loh, sebentar, kenapa kok Anda harus bertanya? Saya harus bertanya kepada Bupati, sedangkan Anda tim suksesnya. Karena kami kemarin, meskipun kami ini tim sukses, ujung tombak yang di depan, kami ini relawan, semua kami ini melakukannya lillahi ta'ala, demi sebuah perubahan Jember lebih baik, melihat kondisi pemerintahan kemarin sebelumnya yang udah bobrok. Kami berharap dari yang kita usung, Bapak Bupati ini, Bapak Haji ini dan Gus Suryadi, bisa mengubah wajah Jember menjadi lebih baik lagi. Dan itu kami lakukan tanpa harus kami dikasih biaya. Serius, Gus? Nggak dikasih biaya, Gus? Kalaupun ada. Tapi orang bilang katanya tim suksesnya menerima uang sekian miliar, ada yang 1,5, ada yang 2 miliar, Gus. Yang nyampe ke Umi enak loh, jadi tim suksesnya Pak Haji Hendi itu dapat uang sekian. Kalau ada rumor seperti ada itu, mobil juga katanya, Gus. Kalau ada rumor seperti itu, ya kan, lebih senang begini saja, ya kan. Kalau seandainya ada yang bisa buktikan, ya kan, bahwa kami terima uang katanya miliaran rupiah, ya kan, bawa bukti dan saksinya, ya kan, akan saya ganti. Kenapa kok Anda berani mengucapkan seperti itu? Kalau pas Anda nggak ada apa-apa. Serius nggak dapat apa-apa, Gus? Bukan berarti gini ya, bukan berarti Pak Haji. Ini mohon maaf, saya terlalu detail ya bertanya ya. Jadi gini, kalaupun dibilang itu Bupati itu pernah ngasih kami, misalkan pernah ngasih uang, itu tidak sekapasitas sebagai kami sebagai tim sukses, karena sedikit sekali dilihat dari kinerja yang kita kelola untuk 20 kecamatan. Jadi ini yang harus dipahamkan dulu kepada semuanya, Iya, termasuk masyarakat, biar tidak terjadi fitnah. Sudah tidak terjadi kesimpang siuran, Gus. Sudah menjadi kelaziman di dalam politik itu ada kos politik. Ya kan, ada money politik. Saya pastikan di paslon 02 kemarin clear, tidak ada money politik. Tapi ada kos politik yang tidak bisa dihindari. Ambil contoh, yang namanya orang ini kampanye butuh APK, ya kan, mulai banner, kaos, butuh budgeting lah istilahnya ya. Ya, ada kos politik, ada kos politik. Pada saat umpamanya mengadakan pertemuan dengan masyarakat, ya kan, ada pertemuan dengan masyarakat, ya kan. Pada saat kita undang tokoh untuk sosialisasi, di situ ada hal, ada yang tidak bisa dihindari. Semisal, masa sih ngundang orang dan dikasih kopi, dan dikasih kue, itu kan kos politik yang wajar, ya kan. Dan beliau sendiri Bupati yang anggarkan itu. Setiap pertemuan dengan masyarakat, ya kan, nanti kalau yang mengadakan masyarakat kami akan ganti biayanya 2,5 juta. Difasilitasi. Iya, beliau sendiri 2,5 juta. Ya, untuk nanti berapa? Kalau beliau untuk berapa orang itu? Sekitar 50 sampai 100 orang, karena kemarin ada aturan dari Kemendagri bahwa kemarin karena pandemi tidak boleh mengumpulkan orang di dalam ruangan indoor itu maksimal hanya 50 orang, di luar 100 orang kalau outdoor, ya kan. Tapi bagaimanapun namanya pertemuan itu ada kos politik, sekali lagi yang tidak bisa dihindari. Ambil contoh seperti itu tadi, ya kan, ada kelengkapan APK, terus umpamanya selama sosialisasi perlu dikasih makan dan seterusnya, Bupati sendiri yang anggarkan, ya kan, pada saat itu. Dan dibatasi 2,5 juta. Iya, iya kan. Itu setiap kecamatan. Setiap pertemuan.
setiap pertemuan. Ya kalau beliau yang bikin acara, beliau yang menginginkan acara itu dibikin, kita pelaksanaan di lapangan, itu dianggarkan 10 juta. Kenyataannya itu nggak ada. Maksudnya nggak ada gimana? Apa sampean yang bayar gitu, Gus? Kurang lebih serius, Gus? Sampean yang bayar? Jaringan yang kita gerakkan, ya banyak-banyaknya kita yang mengeluarkan uang. Kami siap dikonfrontir. Ayo, kita temukan, ayo. Ya kan? Nanti akan saya kumpulkan, ya kan? Ratusan relawan, bukan hanya dari satu titik saja, tapi mungkin dari berbagai relawan yang tergabung. Nanti bisa dikumpulkan, bisa ditanya. Apakah benar itu? Itu loh. Terus gini lagi, Umi mau tanya, kan ada pemilihan ya, jadi setiap desa atau setiap RW itu kan ada termasuk KPU ya, ada KPU kan, pasti kayak Pak Haji Hendi atau sampai kan menaruh orang satu di sana, di setiap saksi di setiap ini tempat penyoblosan, Gus. Apakah itu ada, Gus? Dan dibayar berapa, Gus? Kalau boleh Umi tahu, Gus. Mohon maaf ini saya mending bertanya, apakah boleh saya bertanya seperti itu, Gus? Saya sebagai rakyat sipil, saya harus tahu kayak gitu. Perjuangannya sampean ini sampai seperti apa dan bagaimana untuk kemajuan Jember, dan nyatanya sampean itu tidak ada, katanya sampean kemarin tidak ada tanda terima kasih dari bupati kita kepada panjenengan berdua. Sebenarnya kami maksud tanda terima kasih bukan berarti kita minta uang, minimal ucapan Gus terima kasih yang sudah dibantu, minimal itulah. Iya saya paham Gus. Jadi gini, ini saya cerita, ya mohon maaf ya Pak Jia, saya bukan ingin membongkar apapun. Saya bertanya, Gus, karena ini orangnya mengulik banget ini ya. Harus tahu, Gus, harus tahu, Gus. Mekanismenya seperti apa sampai di titik yang terendah pemilihan, Gus. Waktu itu, Gus. Jadi sempat suatu ketika saya diminta tolong sama Pak Haji, karena Pak Haji tahu kita tuh menggerakkan jaringan, dan di bawah jaringan kita menggerakkan 20 kecamatan, itu ada 3.000 orang yang kita gerakkan dalam 20 kecamatan, 3.000 saksi. 3.000 orang yang kita gerakkan memang aktif untuk bersosialisasi untuk menangkan paslon 02 ini. 3.000 orang ya, Gus ya. Bayangnya tuh berapa coba duitnya itu ya. Terus Pak Haji bilang, Gus. Pak Haji siapa? Pak Haji Hendi. Oh, Pak Haji Hendi. Bupati kita ya. Ya, Pak Haji Hendi bilang, Gus, bisa bantu saya untuk cari saksi. Yang saya butuhkan tuh saksi nanti pada saat pencoblosan. Oke Pak, jenengan butuhnya berapa gitu. Sampai mengiyakan ya, menyetujui ya. Jadi itu saya tanya, jenengan butuhnya berapa? Biasanya Gus, kami butuhnya per TPS itu 3 orang saksi. Nah, saya kan mikir di situ kan ada saksi luar, ada saksi dalam. Biasanya kalau saksi dalam kan diisi sama orang-orang partai. Hanya saya bilang ke Pak Haji, oke lah Pak Haji, kalau begitu saya ngisi yang saksi luarnya aja. Gimana kalau per TPS itu kita kasih 1 atau 2 lah maksimal. Berarti sampai memberikan termasuk penjelasan yang lain atau jalan yang lain, alternatif yang lain ya, Gus. Saya kan nggak mungkin semua saksi itu kita yang ambil. Karena partai kan pasti sudah siapin saksi untuk dalam kan. Karena dia harus kita nanti menyediakan di saksi luarnya. Itu dari 1 per TPS di 20 kecamatan yang kita gerakkan, itu per TPS itu kita kasih 1 atau 2 orang, itu ketemunya 3.000 sekian. Sekian orang. Sudah saudara-saudara nggak beliau. Jumlah TPS total itu kemarin sejumlah 4.000 lebih. TPS-nya ya. Kita hanya mengambil di 20 kecamatan yang terpenting ya, vital ya. Yang vital ya. 3.000 sekian. Terus sudah saya sodorkan kepada beliau. Terus saya tanya, ini kira-kira nanti dibayar berapa? Terus saya juga mungkin pada saat itu Pak Haji nggak langsung menjawab, hanya saya tanya ke HSC dalam hal ini kan. HSC ini apa, Gus? HSC ini Haji Hendi Center gitu. Oh gitu. Hendi Siswanto Center gitu. Jadi tim kemenangannya lah. Di situ kan beliau mengelola semua logistiknya kan ada di situ. Saya tanya kepada salah satu keponakannya, dibayar berapa biasanya untuk saksi? Terus beliau menjawab,
biasanya 200 Gus per orang. 200.000 ya 200.000 per orang. Oh berarti ini yang saya jadikan acuan ya nanti ngomong ke orang-orang kalau kerja nanti bayarannya sekian. Oh iya Gus, sudah saya sosialisasikan ke orang-orang yang saya rekrut ini yang jumlahnya 3.000 ini bahwa nanti ketika kamu sudah kerja sebagai saksi luar tuh nanti dapat bayaran 200.000 gitu kan. Hanya ya sudah Gus, sudah apa-apa. Mengenai makanya, waduh saya nggak tahu kalau makanya. Tapi yang jelas hanya ini aja yang dikasih tahu ke saya. Ya sudah Gus, sudah apa-apa demi paslon kita, katanya teman-teman gitu. Sudah ini berjalan 1 bulan. Kita mau nggak dipanggil nih, harusnya kan ada pelatihan, BIMTEK dan seterusnya. Saya tanyakan loh Pak Haji, ini gimana saksi yang sudah saya setorkan? Apakah ya Gus, ini nanti tetap kita pakai katanya gitu. Akhirnya teman-teman kan tanya, Gus gimana singkatnya aja. Tanya, kita dipakai nggak kan gitu kan? Mereka sudah berharap juga kalau mereka nanti kerja di situ kan. Akhirnya singkatnya Pak Haji bilang sudah nanti dikurangi aja Gus. Jadi yang 3.000 itu dikasih diisi satu-satu aja. Jadi akhirnya pengurangan kepala ya. Pengurangan jumlah orang yang akan kita ajak itu singkat cerita itu jadi 2.200. Ketemunya 2.200 akhir ya. Terus masalah sudah gitu 2.200 ini pembayarannya nggak jadi 200, jadi 100. Dipotong lagi. Dipotong jadi 100. 100.000. Ada lagi. 100.000. Ada yang terus setelah dari itu 200 itu hanya dibayar 100. Enggak, ya makanya dari 200.000 itu dibayar cuma 100. 100.000. Ya saya ngomong lagi kan ke orang-orang. Wah, gimana Gus kemarin 200 kok sekarang cuma 100 gitu loh. Tapi sudah apa-apa lah gitu. Oke, sudah. Terus hari H sudah mau pencoblosan besoknya. Lah, itu ternyata dari 2.200 yang sudah disepakati, Pak ini hanya ngurangi lagi menjadi 1.000. Dipangkas lagi. 1.000 orang. Iya, dipangkas lagi ya Gus ya. Orangnya yang dipakai hanya 1.000. Padahal kita sudah jumlahnya sudah MOU dengan orang-orang itu bahwa mereka jumlahnya tidak sampai 1.000 loh. Itu karena saya yang terima jumlahnya hanya 9.900 ya kan 993 artinya tidak genap sedikit lah. Tapi paling tidak dari yang sudah kita MOU kan ke orang yang sudah kerja kan otomatis kan harus kita bayar sudah mereka sudah kerja. Nah itu sudah kita kan sudah bagikan, kita sudah bagikan emblem, udah besok kerja sebagai saksi luar gitu kan. Nah mereka sudah kerja dengan resource 2.200 ini, secara otomatis kan saya harus membayar. Itu yang bayar Anda. Kesepakatan ya iya dong. Uang pribadi Anda Gus. Uang pribadi Anda Gus. Billahi ta'ala Gus. Sampai utang. Bodoh minjit Gus. Iya. Billahi Gus. 1.200 itu 2.200 kita bayarkan sama ke saksi-saksi ini kan harus kita bayarkan di malam itu. Sampai serugi itu ya Gus ya. Cuman beliau cuma ngasih mengcover di angka 1.000-nya itu. Jadi kekurangannya anggaplah 1.000. Kekurangannya sekitar 1.200 dan itu menjadi tanggungan kami. Tapi mungkin sudah dibayar sama Pak Haji Endi sekarang ini. Coba sampai hari ini saya pastikan juga. Berarti Pak Haji Endi punya utang sama sampean Gus. Karena beliau utang di dunia harus dibayar loh Gus. Bahkan sudah saya ingatkan beliau Pak Haji. Ya kan kita wajib loh kita mengingatkan loh Gus. Pada saat itu saya ingatkan via WA Pak Haji, ya kan seperti yang kemarin disepakati jumlah saksi luar yang Anda sepakati jumlahnya totalnya kan 2.200. Amplop yang saya terima untuk gaji mereka itu hanya ada 1.000 kurang 7 993. Tapi tidak apa, ya kan ini kalau kita tidak bayar, coba bayangkan orang yang sudah kita yang sudah bersusah payah ya. Susah suara kita. Benar. Bayar semua. Termasuk kayak saya ngomong, ya. Ya, saya ngomong, sudah Pak Haji, ini biar kami yang bayari dulu. Yang nalangi lah. Ya, yang nalangi dulu. Nalangi ini loh ya. Yang 1.200 biar kami talangi dulu. Tolong nanti kalau panjenengan menang, saya minta itu dikembalikan. Kalau umpamanya jenengan kalah, sudah nggak apa-apa. Nggak usah. Itu kalah main ya Gus ya. Nggak masalah kalah main ya. Tapi kan saya yakin dia sudah mengeluarkan uang juga, itu kan. Kalau memang kalah sudah nggak apa-apa. Gak usah dibayar, tapi kalau menang tolong ya dikembalikan. Berarti sudah ada ucapan sampean ya Gus ya. Saya ingatkan beliau. Pak Haji Endi mempunyai utang loh sama sampean Gus. Nah, ya itu yang siapa tahu bulan Ramadan nanti dikerjakan bayar apa lebaran dibayar. Siapa tahu lihat
tapi kenyataannya dibayar gimana, Gus? Kenyataannya sampai hari ini emang ya jangankan mau bayar ya, membicarakan saja. Beliau seingat saya sempat ditanyakan sama Gus Bek pada saat sudah menang. Jawaban beliau, loh Gus, saya hanya menyepakati 1.000, ya sisanya tanggung jawab jenengan gitu. Ibaratnya beliau sudah nggak mau tahu. Termasuk cuci tangan, Gus? Ya, jadi kita pun kita nggak nuntut. Ya udahlah, gitu aja ya. Uang itu kita sudahlah. Tapi bagaimanapun kan apa ini kan tadi Umi tanya masalah. Iya, saya tanya, Gus. Tanya apakah Gus Bekun sama Gus Jadin sebagai tim ses terima sesuatu? Terima minimal 2 miliar gitu kan. Minimal. Jadi Gus, ini rakyat banyak yang mengatakan seperti itu loh, Gus. Ini enak, kayak suksesnya ada yang dapat mobil. Ya kan? Ini ada belum ada yang dapat bis, ya kan? Ada pembagian itu, Gus. Kemarin jujur, ya, beliau sempat ngirimi saya mobil Innova bekas lah, ya. Tapi sudah saya kembalikan sebelum ada sebelum selesai pemilu bahkan. Saya ngomong apa itu bentuk gratifikasi, Gus? Mohon maaf saya sudah tahu, tapi saya sudah ngomong jenengan tidak usah ngasih kami sesuatu. Saya kembalikan mobil itu, saya kembalikan. Saksinya saya kembalikan. Ya kan? Kenapa? Karena begini. Saya tahu yang bekerja bukan hanya saya, tapi banyak orang, gitu kan? Kalau saya terima sesuatu yang lain tidak, coba bayangkan nanti orang akan berkata apa tentang saya, ya kan? Nah ini maka saya kembalikan. Kenapa? Karena nanti kami tidak mau ini menjadi satu ada kesenjangan sosial ya, apalagi itu nanti tim yang kita bentuk dan efektif. Saya kembalikan, ya kan? Dan saya sekali lagi siap dikonfrontir, ya kan? Memang pada saat saya WA beliau tentang kekurangan uang itu beliau tidak menjawab. Tidak merespon. Tidak menjawab, tidak ada jawaban ya. Intinya seperti yang disampaikan Gus Jadin tadi, beliau hanya menjawab begini, Gus Bekun, ya kan panjenengan ini sudah dapat jatah paling besar untuk saksi luar di antara tim ses yang lain, gitu kan? Jenengan sudah paling besar, dapat jatah 1.000 itu paling besar. Loh ini bukan masalah paling besar atau paling kecil, tapi yang jadi masalah kan perjanjian beliau. MOU-nya ya Gus ya? Beliau kan yang suruh melibatkan. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Loh, terus apakah orang yang sudah kita kumpulkan terus seenak kita harus diputuskan gitu saja? Soalnya orang banyak pikirannya nggak sama ya kan? Coba bayangkan, coba bayangkan posisi kami. Orang nanti akan berpikir wah ini Gus Bekun mungkin korupsi dan seterusnya, ya kan? Atau paling tidak orang-orang yang sudah kita rekrut ini bisa jadi tim menghancur. Masih tidak enak loh jadi tim sukses ya Gus ya? Saya kira tim sukses tinggal tepat kipas-kipas kalau. Maaf ya, sebelumnya saya tidak pernah terlibat urusan politik. Tidak pernah terlibat urusan mensukseskan siapapun. Ya, ini baru kami lakukan dan kami punya semangat ingin membawa perubahan ya bagi masyarakat. Karena di belakangnya ada Gus Fikjon. Tapi ya sih kenyataannya hari ini inilah yang terjadi dan kami siap sekali lagi dikonfrontir. Ya kan? Kami siap dimanapun, kapanpun kami siap, ya kan? Kami tidak mempermasalahkan uang 120 jutanya, kekurangan pembayaran dari beliau pada saat bayar saksi. Kurang 120 juta ya? Yang kami permasalahkan tadi kan pertanyaan jenengan Gus Bekun sama Gus Jadin terima banyak yang tanya. Tolong Umi kan dekat sama ini, tanyakan aja sekalian. Siapa tahu beliau mau ngomong. Kalau saya menerima uang segitu banyak, saya nggak meninggalkan utang hari ini nih. Utang belum saya bayar. Punya utang? Ya utang belum saya bayar. Tanya. Saya pun masih punya utang.